What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I react? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai keberanian dalam mengambil risiko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurnia Ningsih, BP 1901072045. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih dimaksud dengan risiko. Risiko merupakan sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Risiko adalah kegagalan atau ketidakpastian dalam mengambil peluang usaha. Risiko bagi para wirausaha bukanlah sebagai suatu hambatan untuk meraih kesuksesan, tetapi dijadikan sebagai suatu tantangan. Seorang wirausaha harus berani dalam mengambil risiko. Sebab, kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko menempatkan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai atau berinisiatif dalam memulai usaha. Wirausaha ialah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan ketimbang usaha yang kurang menantang. Oleh sebab itu, wirausaha kurang menyukai risiko yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi. Wirausaha akan lebih menyukai risiko yang paling seimbang atau moderat. Dengan demikian, keberanian untuk menanggung risiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan risiko yang penuh dengan perhitungan dan realistik. Mengambil risiko dalam peluang usaha. Seorang wirausahawan adalah penentu risiko, bukan penanggung risiko. Ketika wirausahawan menetapkan sebuah keputusan, sudah memahami secara betul dan sadar risiko yang akan dihadapinya. Wirausaha tersebut akan memperkecil risiko-risiko tersebut. Dalam hal ini, penerapan inovasi dalam usaha merupakan usaha yang kreatif untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Dalam berwirausaha praktiknya, penuh risiko seperti adanya persaingan, harga turun naik, barang tidak laku dijual, serta adanya resesi dan inflasi. Karakteristik wirausaha dalam pengambilan risiko. Ada 9 karakteristik dari wirausaha, yaitu yang pertama yaitu wirausaha adalah pelaku. Yang kedua, wirausaha itu dilahirkan, bukan dibuat atau diciptakan. Yang ketiga, wirausaha selalu menjadi penemu atau pencipta sesuatu. Yang keempat, wirausaha adalah akademis. Yang kelima, wirausaha harus memenuhi the profile. Yang keenam, kebutuhan wirausaha adalah keberuntungan. Yang ketujuh, ketidaktahuan merupakan keberuntungan bagi wirausaha. Yang kedelapan, wirausaha menginginkan keberhasilan dan pengalaman menyatakan tingkat kegagalan cukup tinggi. Yang kesembilan, wirausaha adalah seorang pengambil risiko. Wirausaha sukses harus cermat dalam mengkalkulasi risiko. Kecermatan, ketelitian, kehati-hatian merupakan suatu sifat yang harus dimiliki oleh wirausaha. Seorang wirausaha yang bisa mengkalkulasikan hal-hal yang menghambat pada kemajuan usahanya, meskipun hal yang paling kecil sekalipun, dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan usahanya di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Tiara dari BP 2008. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu risiko dan ketidakpastian. Ketika Anda terjun ke dunia usaha, Anda harus siap menghadapi segala bentuk perubahan, kejadiannya hal-hal bentuk yang ketidakpastian. Hal ini berbeda dengan perbedaan yang paling mendasar antara belajar di sekolah yang penuh dengan kepastian dan berwirausaha penuh dengan hal-hal yang tidak pasti dan beresiko. Yang pertama yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian selalu berhubungan dengan keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Ketidakpastian
sering disebut juga dengan risiko yang tak terduga dari sebuah kejadian. Ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Ada beberapa penyebab kegagalan, yaitu yang pertama, satu, perencanaan yang kurang matang, kurangnya modal dalam sebuah membuat usaha, bakat yang tidak cocok, lemahnya pengalaman, lemahnya pemasaran, tidak mempunyai semangat wirausaha, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Selanjutnya itu ciri-ciri dari ketidakpastian adalah yang pertama, tidak bisa diduga sebelumnya, sulit direncanakan, bersifat tiba-tiba, bisa digolongkan atau force majeure atau bencana alam. Yang kedua yaitu resiko. Resiko merupakan informasi, kejadian atau kerugian atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti, yang bisa kita kalkulasi secara kuantitatif. Kunci untuk mengetahui sebesar resiko yang akan Anda hadapi adalah sebesar Anda mendapatkan info, semakin sempurna Anda mengalami seberapa besar risikonya. Yang selanjutnya itu klasifikasi risiko usaha. Secara umum, risiko usaha dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang menyebabkan kerugian dan tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Risiko ini menjadi dikarenakan ketidaksengajaan tidak dapat dicegah. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh seorang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu keuntungan atau kerugian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko usaha. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan ketatnya persaingan usaha, Anda tidak mungkin menghindari risiko. Salah satu cara yang efektif dan efisien dalam menghadapi risiko adalah dengan mengenali jenis-jenis risiko itu sendiri. Jenis-jenis risiko yang sering terjadi dalam dunia usaha berwirausaha sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang terjadi pada usaha Anda yang akan berdampak pada kelangsungan hidup atau saham perusahaan Anda. Yang kedua yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang berdampak kerugian pada aspek keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas atau ketersediaan uang tunai. Risiko likuiditas terjadi ketika Anda ada tagihan macet dari pelanggan yang menyebabkan alam ketersediaan uang tunai likuiditas perusahaan. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian. Jadi kerugian seperti tingkat suku bunga dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Yang keempat yaitu risiko permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang terjadi karena kerugian penjualan, likuiditas, dan keuangan yang memodali usaha Anda mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini harus segera diatasi dengan teliti dan mengevaluasi faktor yang penyebabnya. Yang kelima yaitu risiko pasar. Risiko pasar yaitu risiko yang terjadi akibat persaingan usaha perusahaan, pola persaingan dalam hidup pelanggan maupun munculnya pesaing baru, potensi di pasar produk Anda. Yang keenam yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko dari penyimpangan hasil yang diprediksikan karena tidak sempurna penerapan keputusan perusahaan, sistem SDM, teknologi, produktivitas, inovasi, proses, dan mutu produk. Yang tujuh yaitu menurut sifat. Yang pertama yaitu risiko murni, yaitu risiko yang terjadi pasti akan ditimbulkan kerugian dan terjadi tanpa segalanya, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian, dan sebagainya.
Yang kedua yaitu risiko spekulatif, yaitu risiko yang sangat ditimbulkan oleh bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Misalnya untuk utang piutang, perdagangan berjangka dan sebagainya. Yang ketiga yaitu risiko fundamental, risiko yang menyebabkan tidak ada tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Misalnya banjir, angin topan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu klasifikasi ruang dalam menghadapi risiko usaha. Berdasarkan cara pandang dan menghadapi risiko, setiap orang wirausaha dapat diklasifikasikan sebagai berikut seperti risk avoider, yaitu orang yang tidak senang menghadapi risiko bahkan cenderung menghindari risiko tersebut. Yang kedua yaitu risk kalkulator, yaitu orang yang berani mengambil keputusan bila risiko atau dampaknya bisa dikalkulasikan, dihitung beberapa tingkat kerugiannya. Yang ketiga risk taker adalah orang yang berani mampu mengambil keputusan dengan mengukur risiko secara intuitif saja. Pada risk taker ini disebut dengan spekulator atau gambler. Materi selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi risiko usaha. Seseorang wirausaha perlu mengidentifikasi risiko agar minimalkan dampak yang terjadi. Cara mengidentifikasi risiko sebagai berikut. Yang pertama, metode analisis dari pengalaman dan sejarah. Gunanya, informasi dan data-data yang ada untuk menganalisis risiko yang terjadi di kemudian hari, contohnya informasi kelurahan pelanggan, informasi kecatatan produk, informasi track record SDM, dan informasi pertumbuhan penjualan. Yang kedua yaitu metode pengamatan dan survei. Dengan melakukan pengamatan dan survei akan diperoleh informasi tentang hal yang diinginkan. Contohnya yaitu pengamatan dan survei tingkat kebutuhan pasar, ketidakpuasan pelanggan. Untuk yang ketiga yaitu untuk menentukan produk baru, gaya hidup pelanggan, lokasi berdirinya pabrik dan lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu metode acuan, yaitu metode yang sering ditemukan kelemahan, peluang, hambatan, kekuatan dan ancaman sehingga wirausaha tahu apakah produk, strategi dan mutunya telah sesuai dengan pasar. Acuan yang disebut dengan acuan yang bersifat strategis yaitu pemimpin pasar atau produk unggulan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Isma Anjas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Anjas Putra, BP 1020. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai mengatasi dan memperkecil risiko usaha. Salah satu faktor pendorong suksesnya seorang wirausaha adalah di mana seorang wirausaha itu bisa mengatasi dan memperkecil risiko usaha yang dimilikinya. Dengan cara-cara yang pertama itu gunakan pengetahuan yang dimiliki untuk mengetahui dampak atau risiko yang terjadi. Yang kedua, memanfaatkan pengalaman yang dimiliki dalam memperkecil risiko usaha. Yang ketiga, berpikir kreatif dan inovatif dan yakin bahwa segala sesuatu tersebut pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada penyelesaiannya. Yang keempat itu asuransikan apa yang harus diasuransikan untuk meminimalisir risiko usaha. Yang kelima itu bekerja dengan berpikir prestatif yang merupakan faktor pendorong untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui problem and experiential based learning atau disebut juga dengan belajar dari masalah dan pengalaman. Yang keenam, keahlian menganalisa, menelaah, menilai, dan menguraikan sebab dan akibat serta keyakinan diri
dalam mengambil risiko tersebut. Jadi kita harus bisa menganalisa, menelaah, dan menilai dan yakin terhadap risiko yang kita ambil. Yang ketujuh, mengubah keadaan yang memungkinkan menimbulkan risiko dan menjadi keadaan yang memungkinkan menimbulkan risiko yang kecil. Yang kedelapan, proaktif dan antisipasif itu merupakan salah satu kunci penting dalam mengolah risiko dalam usaha. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai upaya untuk mengatasi risiko usaha. Yang pertama yaitu manajer atau wirausaha menambah pengetahuannya, yaitu ada 5, yaitu pengetahuan tentang, yang pertama, pengetahuan tentang keterampilan teknis, misalnya dengan mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada. Yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasi, yaitu kemampuan dalam meramu yang tepat dari faktor produksi dalam usaha, mencangkup SDM, SDA, dan modal dalam usaha. Yang ketiga, keterampilan memimpin, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi seluruh anggota dalam usaha tersebut untuk mencapai tujuan usaha dengan maksimal. Nah, yang keempat, membuat strategi usaha yang terarah, yang meliputi dari strategi produksi, strategi keuangan, strategi SDM, SDA, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima itu ada mengalihkan kerugian pada perusahaan dengan konsekuensi harus membayar premi asuransinya. Nah, yang pertama tadi ada menambah pengetahuan manajer. Yang kedua yaitu ada risiko pasar. Nah, risiko pasar ini disebabkan oleh biasanya produk-produk yang kurang diminati atau kurang laku di pasaran. Nah, untuk mengatasi ini, upaya yang bisa kita lakukan ada, kita dapat melakukan inovasi terhadap produk kita, melakukan sebuah perubahan, dan membuat produk kita diminati oleh konsumen. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai pasar, dan kita peroleh informasi dari penelitian tersebut secara berkesinambungan. Nah, yang ketiga itu ada risiko kredit. Nah, kalau risiko kredit ini biasanya disebabkan oleh disebabkan oleh debitur-debitur yang tidak membayar pinjamannya atau yang tidak membayar kreditnya. Nah, dalam ini upaya yang kita bisa lakukan yaitu kita harus menilai atau harus melihat seseorang yang akan kita pinjamkan atau debitur yang akan kita pinjamkan itu apakah memenuhi kriteria dan syarat-syarat untuk kita pinjamkan. Jika memenuhi, maka berikan pinjaman sesuai permintaannya. Nah, yang kedua, kita dapat memperlihatkan pengolahan dana dari debitur tersebut bila sang debitur mempunyai perusahaan. Yang keempat itu ada risiko alam. Kalau risiko alam ini risiko yang di luar kendali manusia atau risiko-risiko yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang bersifat alam. Contohnya seperti bencana alam, seperti perubahan musim, perubahan iklim, dan lainnya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan itu memperbaiki usaha kita. Jika terjadi kerusakan akibat bencana alam, maka perbaiki usaha kita. Nah, juga bisa kita melakukan alih usaha, seperti usaha kita pada saat musim panas menjual
es dan tiba-tiba musimnya berganti menjadi musim dingin, maka kita perlu alih usaha kita. Nah, yang ketiga itu bisa kita lakukan pindah alamat. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena bencana alam tempat kita rusak, maka sebaiknya kita pindah ke tempat yang lebih strategis. Nah, yang keempat itu adalah mencari investor untuk berinvestasi, untuk menunjang keuangan usaha kita. Nah, yang kelima itu ada meminta pihak lain untuk mengakuisisi. Jika rasanya perusahaan kita sudah tidak bisa dilanjutkan, maka kita perlu meminta bisa meminta pihak lain untuk mengakuisisi usaha kita. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tipologi pengambilan risiko pada tingkat manajemen. Nah, pada tingkat manajemen ini, yang pertama yaitu pada tingkat manajemen bawah. Nah, pada tingkat manajemen bawah, perusahaan butuh pekerja-pekerja terampil dalam kegiatan dan mempunyai risiko-risiko kecil atau sedikit risiko. Yang kedua, pada tingkatan manajemen menengah. Pada tingkatan manajemen menengah ini, manajer harus lebih berinovasi dan buat perubahan-perubahan kecil dalam prosedur dan fungsi dalam perusahaan. Yang ketiga, yaitu pada tingkat manajemen atas. Mereka yang ada pada tingkatan manajemen atas harus mampu untuk merumuskan dan menerapkan ide-ide kreatif untuk menunjang kemajuan perusahaan. Nah, ketiga tingkatan manajemen tadi harus bisa mengendalikan risiko. Dalam mengendalikan risiko mempunyai tahapan-tahapan untuk pengendalian risiko tersebut. Yang pertama, kita harus mengenali risiko yang terjadi atau identifikasi sebanyak mungkin sumber-sumber risiko. Yang kedua, bila memungkinkan, hindari risiko yang akan terjadi. Yang ketiga, kendalikan manajemen. Ini merupakan sangat penting dalam penanganan risiko untuk mengendalikan manajemen. Nah, yang keempat itu asuransikan apa yang harus diasuransikan. Nah, yang kelima ada lihat kemungkinan risiko dulu yang terjadi. Nah, lihat kemungkinan risiko yang terjadi dahulu. Jangan sampai risiko yang sama kita dapatkan lagi. Selanjutnya, yang keenam, yaitu perencanaan skenario. Kita merencanakan dulu dengan membuat skenario terhadap jalan-jalannya risiko yang akan kita ambil. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi risiko. Dalam evaluasi risiko, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi risiko-risiko yang terjadi. Nah, yang pertama itu ada buat tim untuk memelihara visi sasaran yang konsisten. Yang kedua, pastikan jenis aktivitas yang berlainan. Nah, di sini maksudnya adalah buat aktivitas-aktivitas yang berlainan pada setiap periodenya dan kembangkan aktivitas-aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketiga, yaitu tentukan info yang bisa diambil dari suatu kegiatan sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan pada kegiatan yang selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu dukung penggunaan informasi yang efisien dan efektif dan terbuka. Dalam perusahaan sangatlah diperlukan suatu informasi yang efisien dan efektif, apalagi informasi yang terbuka. Hal ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan kita karena kita mempunyai sistem informasi yang terbuka kepada konsumen. Nah, yang kelima, yang terakhir, itu adalah pastikan bahwa prosedur persetujuan fase beroperasi dengan lancar.